Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kita, selamat datang di video pembelajaran pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra, mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Indonesia. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar, rasional, dan landasan ilmu pendidikan. Nah, yang pertama kita pahami dulu konsep dasar dan rasional pendidikan. Pendidikan diartikan sebagai bantuan yang diberikan orang dewasa kepada orang yang belum dewasa agar orang tersebut mencapai kedewasaan. Dalam bahasa Yunani, pendidikan juga dikenal dengan istilah pedagogik atau pedagogik yang artinya ilmu menuntun anak. Pedagogik juga berarti teori pendidik yang membahas dan bagaimana mendidik yang sebaik-baiknya. Menurut Arthur E. 2003 menjelaskan istilah pedagogi atau pendidikan dalam dua hal. Yang pertama, pendidikan adalah ilmu praktek atau profesi. Yang kedua, pendidikan adalah ilmu yang sistematis atau pengajaran yang berhubungan dengan prinsip dan metode mengajar, pengawasan dan pembimbingan peserta didik. Kegiatan mendidik diartikan sebagai upaya membantu seseorang untuk menguasai pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai yang diwarnai dari kekeluargaan dan masyarakat. Berkaitan dengan kemampuan mendidik di Indonesia telah jatuh dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen bahwa salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Melalui potensi ini, pendidik dituntut untuk memiliki kemampuan dan terampil dalam melihat karakteristik peserta didik dari berbagai aspek kehidupan, baik itu moral, emosional maupun intelektual. Nah, sekarang kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu landasan ilmu pendidikan. Landasan ilmu pendidikan berasal dari dua kata, yaitu landasan yang berarti memahami konsep dan rasional ilmu pendidikan. Artinya sebagai dasar atau tujuan. Istilah landasan dikenal pula dengan fondasi. Mengacu pada arti kata tersebut, maka dapat dipahami bahwa landasan merupakan suatu dasar, tindakan atau fondasi tempat berdirinya sesuatu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam macam-macam landasan ilmu pendidikan yang terdiri dari landasan filosofis, landasan empiris, landasan yuridis, dan religi. Nah, yang pertama ada itu landasan filosofis. Landasan filosofis adalah pandangan yang bersumber dari filsafat pendidikan mengenai hakikat manusia, hakikat ilmu, nilai serta perilaku yang dinilai baik dan menjalankan setiap lembaga pendidikan. Filosofis artinya filsafat pendidikan, berasal dari kata filos dan sofia. Filos berarti cinta dan sofia berarti kebijaksanaan, pengetahuan dan hikmah dalam berusaha. Dalam landasan filosofis memiliki teori pendidikan, yaitu yang pertama ada esensialisme, yang
merupakan mazhab filsafat pendidikan yang menerapkan prinsip idealisme dan realisme. Berdasarkan mazhab filsafat berdasarkan relativisme tersebut, maka esensialisme menitiberatkan penerapan prinsip idealisme atau realisme dengan tidak meletakkan prinsip-prinsipnya. Yang kedua ada perennialisme. Perennialisme hampir sama dengan esensialisme, tetapi ini dia menekankan pada keabadian atau ketetapan atau juga kenikmatan, yaitu hal-hal yang ada sepanjang masa progresisme, yaitu perubahan informasi. Dia akan mengalami perkembangan apabila berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya berdasarkan pemikiran. Progresisme atau gerakan pendidikan progresif mengembangkan teori pendidikan yang berdasarkan pada beberapa prinsip. Nah, yang selanjutnya ada rekonstruksionalisme, yang mana artinya mazhab filsafat ilmu pendidikan yang menempatkan sekolah atau lembaga pendidikan sebagai pelopor melalui perubahan masyarakat. Nah, yang tadi kan udah landasan filosofis yang pertama yang kita lihat, lalu kita lanjutkan dengan landasan yang kedua, yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis adalah landasan yang berasal dari hukum yang mengatur pendidikan. Ini adalah untuk yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Dasar hukum utama pendidikan di Indonesia tercantum jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 sampai 5. Selanjutnya ada landasan empiris. Landasan empiris ini terbagi menjadi 4 aspek utama yang mempengaruhi bagaimana pendidikan dijalankan. Yang pertama ada landasan psikologi. Landasan psikologi dalam pendidikan adalah asumsi yang bersumber dari studi atau ilmiah tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia perkembangannya. Untuk mengenali dan menyikapi manusia yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Nah, yang kedua, landasan sosiologi. Landasan sosiologi ini bersumber pada norma kehidupan masyarakat yang dianut oleh suatu bangsa sehingga tercipta nilai-nilai sosial yang dalam perkembangannya menjadi norma-norma sosial yang mengikat kehidupan bermasyarakat dan harus dipatuhi oleh masing-masing anggota masyarakat. Nah, yang selanjutnya ada landasan historis. Landasan ini mengakui bahwa pendidikan berkembang dari masa ke masa. Oleh karena itu, kita harus belajar dari sejarah agar dapat memperbaiki dan menyempurnakan praktik pendidikan di masa kini dan masa yang akan datang. Landasan yang selanjutnya yaitu ada landasan religi, adalah asumsi yang bersumber dari religi atau agama dan menjadi tolak dalam rangka praktik pendidikan atau studi pendidikan. Landasan religius, ilmu pendidikan bertolak dari hakikat manusia, yaitu yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, manusia sebagai kesatuan badan dan rohani. Manusia yang ketiga ada manusia sebagai makhluk individu. Nah, yang pertama juga kita pelajari konsep dasar rasional dan landasan ilmu pendidikan.
Nah, yang selanjutnya ada yaitu penerapan landasan ilmu pendidikan dalam praktek pendidikan. Yang pertama ada landasan filosofis. Penerapannya yaitu guru membimbing siswa menjadi manusia berkarakter, bukan hanya mengejar nilai. Metode belajar disusun sesuai tujuan moral dan kemanusiaan. Yang kedua ada landasan yuridis. Sekolah wajib mengikuti kurikulum nasional. Wajib belajar 12 tahun menjalankan sesuai dengan aturan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang berbunyi warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ayat 1. Ayat 2 wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah. Dan pemerintah wajib membiayainya. Ketiga, ada program bantuan operasional sekolah sebagai bukti negara membiayai pendidikan dasar. Penerapan selanjutnya yaitu landasan empiris. Nah, pada penerapan ini itu nanti ada terbagi menjadi 3, yaitu ada landasan psikologi. Penerapannya dapat dilihat dari layanan pendidikan terhadap anak dibuat mengikat berdasarkan perkembangan setiap anak. Selanjutnya ada landasan sosiologi. Penerapannya pada dalam praktek pendidikan dapat terjadi melalui adanya struktur sosial di berbagai lingkungan pendidikan atau bukan pendidikan. Landasan psikologi dan salah satunya adalah penerapannya lahirnya Pancasila sebelum dirumuskannya dan pernikahan menjadi dasar negara Indonesia secara objektif. Psikologi telah dimiliki oleh bangsa Indonesia, sehingga asal nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak lain adalah jati diri bangsa Indonesia yang telah berjuang menemukan jati dirinya sebagai bangsa yang merdeka dan memiliki suatu prinsip yang tersusun dalam pandangan hidup serta filsafat hidup. Penerapan selanjutnya adalah ada landasan religius. Pendidikan berdiri atas nilai keagamaan untuk membentuk akhlak. Penerapannya dalam membentuk kegiatan ibadah sekolah untuk membentuk moral yang baik. Baiklah, hanya itu video pembelajaran kali ini. Apabila ada kekurangan, mohon berikan komentar di kolom komentar ya. Sekian video kali ini, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.